Info Publik Anambas. Pelaksanaan P3K Guru tahun 2021 di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas perdana digelar pada Senin 13 September 2021 dengan titik lokasi pelaksanaan di SMP Negeri 2 Tarempa. Pada hari ini secara nasional uji kompetensi P3K Guru tahun 2021 dilaksanakan secara serentak. Mekanisme penerimaan P3K Guru tahun 2021 diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan setiap daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten atau kota hanya sebagai pelaksana ujian kompetensi. Bagaimana mekanisme pelaksanaan P3K di Kabupaten Kepulauan Anambas, bisa Bapak jelaskan secara singkat pada kami semua? Penerimaan P3K ini mekanismenya diatur oleh Kementerian langsung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita di daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, itu akhirnya sebagai pelaksana TUK tempat uji kompetensi. Nah, tadinya di kabupaten kita ini ditunjuk SMK Erasu sebagai TUK-nya, tapi kan mengingat ada kesulitan teknis antara lain jarak, transportasi, maka kita mohon dipindahkan ke SMP Negeri 2 Tarempa ini. Alhamdulillah permintaan kita itu dipenuhi dengan waktu itu rapat di provinsi dengan pusat, SMP dan dinas provinsi. Hingga hari ini secara nasional kita lakukan di kabupaten dan kota lainnya. Dan untuk di kita ini dia ada 3 gelombang mekanismenya. Untuk kabupaten kita ini secara nasional pengikutnya itu 471, 381 untuk guru kelas pendidikan dasar SD dan SMP. Kemudian ada 80 sekian, 84 ya, 80 itu 381 kita. Berarti 90-an lebih itu untuk Dikmen, untuk SMK dan SMA negeri. Dan lakukan di sini di kabupaten kita ini, di SMP kita ini. Dan dalam struktur organisasinya itu untuk panitia daerah, ketuanya itu kepala dinas provinsi, Pak Dr. Muhammad Ali MM, kepala dinas pendidikan provinsi. Nah, kita dinas kabupaten sebagai wakil ketua, saya sebagai wakil ketua. Tetapi sebagai pelaksana tempat TUK itu diangkat kepala sekolah di mana ujian itu dilaksanakan. Ini diangkatlah Pak Karyono serta staf. Kita dinas kabupaten hanya disuruh untuk menyiapkan staf-staf penunjang, untuk pengamanan, untuk peralatan dan lain, serta koordinasi pada dinas-dinas terkait seperti dengan kesehatan untuk antigennya. Kalau peserta diwajibkan harus antigen, harus non-reaktif di antigennya. Terus koordinasi ke provinsinya untuk pengaturan siapa proktornya, siapa teknisinya, siapa pengawasnya, itu kepala sekolah. Tempat TUK itu tadi itu di SK Pak Karyono. Seperti itu mekanismenya. Dan sistemnya ujian itu dia pendaftarannya langsung ke websitenya Kemendikbud, dikasih nomor oleh mereka. Kita di daerah tidak tahu menau. Kita tahunya hanya jumlah dan disuruh ke tempat. Tempat itu maksimal satu ruangan itu 30 orang. Satu ruangan 30 orang. Satu ruangan dengan prokes. Antara lain jaraknya itu minimal 1 meter. Di sini ada berapa ruangan, Pak? 2 ruangan. 60 orang. Kita bisa siapkan 1 hari. Karena ujian ini 4 hari, tidak lebih secara nasional. 4 hari kalau 477, 471 kalau kita lakukan 20-20 tidak cukup 4 hari itu. Tapi kalau 30-30 berarti kan 1 hari itu 2 gelombang bisa 120. Jadi bisa selesai lah 471. Jadi kalau 120 4 hari kan 480. Itu mekanisme. Kemudian pembiayaan dan lain hanya pembiayaan untuk panitia induk yang ditanggung oleh kementerian melalui penyaluran dana ke tingkat provinsi. Nah, untuk anggaran lainnya diserahkan ke daerah. Oh, jadi daerah yang menanggung semua? Daerah menanggung semua. Nah, kebetulan kita belum anggaran perubahan, sementara pelaksanaannya sebelum perubahan itu ya terpaksa masing-masing. Adik-adik dari Kominfo ke sini pakai tanggung biaya masing-masing. Satpol PP
ya masing-masing. Dinas Kesehatan ya masing-masing. Jadi instansi vertikal lainnya yang bukan pelaksana langsung ya kita carikan anggaran seperti itu. Berarti intinya titik lokasinya cuma di SMP Ya, 2 ini, satu aja, daerah nggak satu cuma- saja. satu daerah satu aja. Yang kelemahannya adalah kita tidak mengenal siapa peserta itu. Jadi kalau dia tidak datang kita tak bisa menghubungi karena last minute. Tadi malam ya baru tahu kita siapa-siapa yang ikut di kita ya. Oh, data-datanya baru Data-datanya baru tadi malam desainnya di kita. Jadi yang proaktif itu harus peserta. Iya. Dia harus mencari. Nah, kelemahannya kita kan sinyal tahu nih. Iya. Dari Kominfo kan tahu sinyal kita. Nah, ada guru-guru kita di pulau itu kadang nggak bisa melihat gitu. Kalau dia tidak proaktif, berani mengorbankan biaya ke tempat yang ada sinyalnya, ya udah ketinggalan. Makanya hari ini masing-masing ruangan itu hanya 25 orang. Ada yang nggak tahu dia ujiannya di mana. Hari ujian ini dia tidak tahu. Kami menghubungi tidak tahu karena kita nggak tahu kontaknya yang kontak bersangkutan. personnya nggak tahu. Nah, itulah salah satu kelemahan pelaksanaan gelombang pertama P3K yang kami rasakan di kabupaten ini. Jadi intinya yang disampaikan kepada peserta ujian harus proaktif. Harus Dia yang proaktif, bertanya, iya. dia yang mencari informasi. Cari informasi, dari Iya. mana tempatnya dan segala macam. Jangan menunggu ya Pak. Jangan nunggu. Ya ketinggalan gitu Kami informasinya. pun panitia daerah tidak tahu Iya. siapa yang daftar, berapa jumlahnya. Iya. Last minute aja baru tahu. Paling kita kasih tahu itu satu ruangan 30 orang, pesertanya 471. Pelaksananya harus selesai dalam 4 hari. Gitu. Warna kulit orang yang tidak tahu, tinggi rendahnya kita Iya. tidak tahu, gitu kan. Kita hanya memfasilitasi aja. Fasilitasi. Yang kelemahannya seperti itu. Berbeda dengan ASN dan yang lain kan. Tidak tahu siapa pesertanya, di mana alamatnya. Mungkin ada kiat-kiat khusus kenapa diginikan oleh pemerintah pusat. Karena takut ada apa-apa antara panitia dengan Iya. peserta gitu. Kan diginikan. Tapi kan di samping itu ada kesulitan akibat kebijakan itu kan. Nah, seperti ini. Kita menghubungi yang 5 orang itu tidak bisa. Katanya dia tidak tahu ya, dia nomor teleponnya di mana. Saya lihat tadi kartunya, tidak tahu asal sekolahnya di mana. Cuma dia tempatnya di SMP Negeri 2, gitu aja. Nomor, tempat, nama. Tapi di mana posisi dia, kita tidak tahu. Baik Pak, semua cukup jelas, semua Oh, sudah dirangkum satu penjelasannya. pertanyaan aja ya. Iya. Tadinya kita mau nanya berapa jumlah peserta, Oh. ternyata udah Bapak jelaskan. Terima kasih Iya, Pak atas iya. informasinya. Semoga kegiatan ini berjalan lancar Iya. dan nggak ada lagi miskomunikasi dengan peserta atau pesertanya lebih proaktif lagi untuk bertanya kepada panitia pelaksana. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.